مع السلامة في أمان يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. Diputus atas seseorang ketika dia kena ujian, kena cobaan. Ditakdirkan oleh Allah untuk seseorang ketika dia kena cobaan, sehingga perkara yang salah dianggap benar, perkara yang buruk dianggap baik. Ini kalau orang sudah dibelokkan hatinya oleh Allah itu begitu itu. Yang paling buruk dianggap paling baik. Na'udzubillah min mudillatil fitan. Kita doa kepada Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Fitnah itu akan terus ada, tapi jangan sampai kita ini bisa disesatkan oleh fitnah itu. Dan itu ya kawan, apalagi thalibul ilm. Jadi jangan kamu tenang-tenang, saya ini kan thalibul ilm di pesantren, tapi kamu harus ngerti juga bahwa syaitan itu paling benci dengan thalibul ilm ini. Maka baginda Nabi menganjurkan kepada kita, kalau mau membaca Quran, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungilah aku dari syaitan yang terkutuk. Maknanya apa? Maknanya orang itu kalau mau belajar agama, syaitan itu datang untuk menghalang-halangi dengan segala macam cara. Jadi memegang Quran malah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena syaitan itu berjanji akan menghalang-halangi setiap orang yang berjalan pada jalan yang lurus. La aq'udanna lahum siratal mustaqim. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, kita ini tambah mengamalkan agama harus tambah khawatir, karena setan juga usahanya tambah keras kepada orang yang mengamalkan agama itu. Apalagi orang memperjuangkan agama, setan ini ngajak perang habis-habisan dengan orang seperti ini. Maka jangan sampai kita bisa ditipu. Maka Nabi Adam ketika sudah diajari ilmu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, saat Nabi Adam sudah diajari ilmu, maka iblis tambah ini irinya, tambah marahnya, usaha habis-habisan bagaimana Adam ini celaka. Nah, ini pelajaran buat kita. Iblis ini dengan thalibul ilm ini paling nggak seneng ini. Maka dibikinlah masalah-masalah. Inilah, itulah, nggak betah lah, ingin ini, ingin kawin, ingin luyur, ya. Sudah tenang-tenang di pondok, beli HP, beli ini, beli apa, maksudnya bagaimana? Syaitan itu hanya usaha supaya kamu tidak tawajuh di dalam ilmu. Karena satu orang ini paham agama, ini bahaya bagi syaitan. Nanti bisa mengajak kebaikan warganya, kepada ahli kampungnya, ahli masjidnya, bahkan bisa beribu-ribu orang jadi baik gara-gara satu orang alim ini. Syaitan itu usaha habis-habisan melalui segala arah. Nah, kita hati-hati. Kalau seorang nabi, seorang rasul aja ada wanita yang berani menggoda yang namanya Zulaikha, ya. apalagi cuman santri, ya.
Kalau Nabi Yusuf digoda, ma'adallah, ya, aku berlindung kepada Allah. Nah, kalau santri digoda bagaimana? Ya. Kalau digoda masih lumayan, memang dia sendiri juga menggoda orang. Ya. Jadi ini harus kamu renungi, ini cerita-cerita dalam Al-Quran ini diceritakan bukan untuk dongeng, tapi untuk kamu tuh siap-siap. Ini ujian tuh macam-macam. Ujian dari orang tua, ujian dari teman, ujian dari laki-laki, ujian dari wanita, ujian dari nafsu sendiri, malas, macam-macam, ya. Ini semua diceritakan dalam Al-Quran bukan untuk dongeng, supaya kamu itu ngerti ini loh ujian orang hidup itu. Maka Abu Hurairah itu sudah tua, sudah umurnya sudah sangat tua, masih senantiasa doa, a'udzubillahi minaz zina, ya Allah jauhkanlah aku dari zina. Maka ada orang yang bertanya, Syekh, ini imamul muhadithin, ini ulamanya sahabat ini, Tuhan kok selalu doa begitu, apa masih khawatir sudah tua begitu itu? Ya. Iya, tidak ada yang lebih saya khawatirkan, ini urusan-urusan ini melebihi ini. Jadi orang itu harus hati-hati, santri-santri itu harus ngerti ini tertib laki-laki, tertib wanita, tertib mahram, termasuk ketika di rumahnya nanti. Jangan sudah belajar ilmu tapi nggak ngerti, dijaga itu tertib. Laki-laki menemui yang bukan mahramnya, wanita begitu juga, akhirnya timbul masalah-masalah. Kalau orang itu berjalan pada jalan yang tidak sesuai, timbul masalah, ya sudah pas. Kalau rumah kita ini nggak ada tertib, kemudian rumah itu kena masalah, ya memang sudah layaknya, ya.